ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Selasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3, Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Sahabat Start FM, kembali lagi di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Di studio sudah kita hadirkan dua narasumber, dan kali ini narasumber kita sesama wanita ya, yaitu Kabid Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKB, yaitu Ibu Reni Esos MM. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Dan ada lagi satu lagi, yaitu Kasih Advokasi, yaitu Ibu Erliana Ritonga SP. Selamat datang Ibu. Selamat datang Di Dialog Interaktif. Sahabat Star FM, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi IMP, Institusi Masyarakat Pedesaan pada masyarakat. Tahu nggak sih sahabat Star FM, keluarga berencana ataupun KB tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, kita tanya dulu nih narasumber kita terkait tema kita ini. Sepertinya seru banget nih sahabat Star FM temanya. Nah, kepada Ibu Reni ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Tadi kan ada dinyatakan atau disebutkan kader IMP atau PPKBD dan sub PPKBD. Itu maksudnya gimana ya Bu? IMP adalah singkatan dari instansi masyarakat pedesaan, yang mana IMP itu membantu pembina keluarga berencana desa atau disingkat dengan PPKBD, dan sub pembina keluarga berencana desa yang disingkat dengan sub PPKBD. Dan mereka adalah tenaga sukarela yang dipilih membantu program KB, karena salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga. Maka upaya keberadaan kader sebagai bahan dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu melaksanakan fungsi sub PPKBD-nya dengan baik, karena tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri tanpa Dilaksanakan sendiri ya Bu? Iya, dilaksanakan sendiri tanpa peran masyarakat. Nah Bu, di sini kan tadi udah Ibu jelasin ya, ada tenaga sukarela dan kader. Itu kadernya itu dan sukarelanya itu di luar dari orang-orang dinas atau gimana tuh? Di luar dari orang-orang dinas. Oh, jadi emang orang sukarela masyarakat iya. yang membantu. Oke. Untuk meningkatkan keberhasilan program KKBPK, apa yang perlu dilakukan kepada BPKBD atau sub PPKBD ya Bu? Salah satunya meningkatkan keberhasilan KB dengan memberikan atau mengadakan pelatihan kepada kader-kader yang ada di desa. Bisa berupa pelatihannya dari pihak provinsi yang mengadakan, dari pihak pemerintah daerah juga. Oh iya Bu, gitu ya Bu, berarti ada kayak semacam workshopnya, pelatihan. Ini Bu, baik sahabat Star FM, saya juga mau nanya nih kepada Ibu Erliana. Ibu, apa saja peran serta PPKBD atau sub PPKBD dalam membantu program KB ya Bu? Nah, di sini perannya adalah dengan memberikan penyuluhan, motivasi dan konseling kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu memahami tentang alat kontrasepsi ini yang menjadi salah satu sasaran program KKBPK, sehingga mereka dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat. Banyak ya sahabat Start FM singkatan-singkatannya, mungkin sahabat Start FM baru dengar gitu, dan
Aku juga baru dengar nih Bu. Nah Bu, ini juga apakah di setiap desa atau kelurahan mempunyai PPKBD ataupun sub PPKBD Bu? Iya, di setiap desa itu di mana kita Kabupaten Mandailing Natal mempunyai 404 desa dan kelurahan. Ini di setiap desa itu akan ada sub PPKBD dan PPKBD. Nah, jadi itu bisa lebih 1 atau 2 orang, tergantung dari luas wilayahnya. Oh, luas wilayahnya tergantung ya Bu. Banyak juga ya Bu, 404 desa atau kelurahan. Ya Bu, saya juga mau nanya lagi ke Ibu Reni ya Bu. Apakah ada peran atau langkah-langkah yang ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh kader PPKBD ataupun sub PPKBD? Mengenai langkah-langkah yang terkait kader PPKBD dan sub PPKBD itu ada 6 langkah. Ada peran, namanya peran bakti. Peran bakti, yaitu terdiri dari pengorganisasian, pengadaan pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan dan kemandirian. Nah itu tadi ada 6 ya Bu ya. Saya sangat tertarik ya sahabat Star FM dengan peran bakti, karena sejujurnya saya sangat mengagumi ataupun sangat senang dengan bakti sosial gitu ya Bu. Kalau misalnya mau jadi relawan itu ada minimal umur nggak Bu? Atau harus di atas 20 tahun gitu Bu? Oh iya, ada batasannya. Oh batasannya. Untuk jadi kader PPKBD dan sub PPKBD memang harus minimalnya dia berpendidikan SMA. Oh SMA, minimal iya. Tamat SMA ya Bu. Itu nanti setelah itu daftar ke dinas ya Bu? Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukan dari ke dinasnya. Oh bukan. Itu kami kan di balai penyuluhan KB namanya. Di 23 kecamatan itu ada balainya. Oh iya Bu. 23 kecamatan itu ada balainya. Dalam satu balai itu terdiri dari beberapa desa yang kami bina. Dari desa binaan itulah PLKB kami mengunjuk dan berkoordinasi dengan kepala desa siapa kader KB yang bisa menjadi perpanjangan tangan PLKB kami untuk di desa. Di desa gitu. Untuk memberikan konseling dan edukasi terhadap ibu-ibu yang mempunyai anak, untuk menjarakkan angka. Lebih selektif ya Bu. Lebih selektif dan pastinya agar informasi itu sampai kepada masyarakat gitu ya Bu. Nih Bu, apakah dengan 6 peran bakti tadi yang Ibu sebutkan dilakukan oleh kader berarti mereka memiliki kedudukan atau yang dibutuhkan dalam menunjang program KB Bu? Memang benar kalau terkait mengenai 6 peran yang dilakukan oleh kader kami itu memang sangat dibutuhkan dan mereka adalah salah satu ujung tombak di lapangan kami, di lapangan atau di desa yang kami bina. Terkait itu biar program KB itu berhasil dan pembangunan di suatu wilayah itu akan berpengaruh banyak oleh berhasilnya institusi dalam melaksanakan perannya. Iya Bu ya. Tadi kan saya udah nanya nih Bu, apa aja syaratnya tadi harus lulus SMA minimal ya Bu. Mungkin bisa ditambahi oleh Ibu Erlina apa aja ya Bu syarat-syarat untuk menjadi PPKBD ataupun sub PPKBD? Iya, selain yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang tadi, memang syarat utamanya adalah pendidikan kan, tapi selain itu dia harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sehat rohani kan, jasmani ya Bu ya, sehingga mampu dia mengembangkan ini kepada masyarakat. Jadi karena kan yang dijumpainya di dalam masyarakat itu ibu-ibu ya Bu. Masyarakat ini berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Iya benar. Jadi kalau soal itunya dia mengikut kepada budaya dan tradisi mereka. Jadi memang perlu
ada pendidikan. Iya Bu, makanya kadernya itu tadi dari desa-desa ya Bu, Iya, karena dari desa-desa. ya biar mereka udah tahu cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat masing-masingnya gitu ya Bu. Dari penjelasan tersebut ya Ibu, apakah ada klasifikasi kader PPKBD ataupun sub PPKBD berdasarkan tingkat kemampuannya Bu? Kalau dibilang klasifikasinya ada. Pertama sekali klasifikasi dasar yaitu yang telah ada pengorganisasian, kepengurusan, serta pembagian tugas. Dalam hal ini belum ada pertemuan rutin, belum ada rencana kerja. Kemudian klasifikasi berkembang yaitu IMP ini telah memiliki kepengurusan dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu mereka harus mandiri. Sehingga dalam melaksanakan 6 peran serta bakti itu secara lengkap dan berkualitas, dalam arti dari sisi pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi pertemuan rutin dan rencana kerja yang telah dibuat. Ya Bu, udah ada bagian-bagiannya, kepengurusannya dan pembagian tugasnya agar tidak kemana-mana ya Bu topik yang ingin disampaikan kadernya nanti, agar tertujunya visi dan misi yang sama dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk Ibu Reni ya Bu, saya mau bertanya lagi nih Bu. Untuk menjadi petugas kader PPKBD ataupun sub PPKBD, siapakah yang merekrutnya Bu? Apakah dengan membuat surat lamaran atau bagaimana ya Ibu? Seperti yang Ibu bilang tadi, terkait mengenai petugas kader PPKBD dan sub PPKBD itu dilakukan dengan bekerja sama dengan kepala desa untuk memilih siapa peran atau kader desa yang bisa membentuk kader sub PPKBD dan PPKBD itu nanti kalau kepala desa sudah memilih salah satu kadernya di desa itu dibuat SK surat keputusannya dari desa bahwasanya memang dia yang ditugaskan kepala desa untuk kader KB. Itu dinyatakan dengan SK kepala desa dan SK yang diketahui oleh Pak Camat karena kepala wilayah desa kan. Kepala wilayah kan kecamatan harus diketahui Pak Camat juga. Berarti ada jenjangnya semua ya Bu, harus diketahui atas semuanya. Iya. Nih Bu, seandainya kader PPKBD ataupun sub PPKBD tidak ada dalam program KB, apakah program KB masih dapat berjalan? Tapi sebelum narasumber kita menjawab, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Bangun Mandailing Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Ayo ke Mandailing Natal, bumi goyang sembilan. Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ayo ke Mandailing Natal, bumi goyang sembilan. Sahabat Star FM masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kita kembali berbincang-bincang dengan Ibu Reni dan Ibu Erliana Ritonga. Tadi kita sambung ya Bu, pertanyaan saya, seandainya kader PPKBD ataupun sub PPKBD tidak ada dalam program KB, apakah program KB masih dapat berjalan? Di era sekarang ini khususnya di otonomi daerah, peran kader itu sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang diandalkan untuk dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat. Seiring semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk. Jadi semakin banyak penduduk ya Bu, dan semakin penting juga program KB karena KB itu sangat penting, 2 anak lebih baik untuk menjadikan keluarga berencana dan lebih bahagia. Untuk Ibu Erliana saya mau tanya lagi Bu, adakah upaya pemerintah dan masyarakat agar peran IMP ataupun kader
PPKBD ataupun sub PPKBD tetap berjalan sesuai yang diharapkan? Kalau dilihat ke situ sebenarnya sangat ada. Pemerintah bersama masyarakat, LSM, organisasi profesi, dalam hal ini adalah IBI dan tokoh masyarakat, perlu terus melakukan pembinaan secara insentif. Selain itu melibatkan IMF dalam setiap pertemuan desa yang di kelurahan, dusun dan RT. Pada kesempatan ini yang dibahas yaitu adalah pembahasan tentang KB dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuannya, kreativitasnya, mengupayakan adanya monitoring dan evaluasi secara rutin kepada masyarakat. Pentingnya ya untuk evaluasi, karena setiap kegiatan itu sangat penting evaluasi. Ibu, saya mau nanya lagi Bu, boleh dijawab oleh Ibu Reni ataupun Ibu Erliana ya Bu. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas kader PPKBD ataupun sub PPKBD misalnya dalam hal apa dan bagaimana nih Bu caranya? Untuk mengembangkan kemampuan daripada kader kita ini, baik itu dari dinas KB maupun KB provinsi mengadakan seminar sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa ataupun di tingkat yang lebih tinggi, serta pertemuan-pertemuan teknis yang berkaitan dengan program KB. Banyak ya Bu programnya juga, dari program dinas juga ya Bu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu dari saya, sudah mau berapa jam mungkin ini ya kita berdialog interaktif. Saya mau nanya lagi kepada Ibu Kabid mungkin ya Bu. Dalam kesimpulannya, jika upaya-upaya tersebut dijalankan dengan baik, maka IMP ataupun kader yang ada di pedesaan ataupun kelurahan akan dapat berfungsi dengan baik dan peran-peran yang dibebankan dapat dijalankan dengan baik pula, nggak sih Bu? Ya benar. Jika hal ini terwujud, maka harapan-harapan pemerintah untuk masyarakat ke depannya biar lebih baik, agar lebih baik untuk lewat perjuangan kader ya. Lewat perjuangan kader. Karena kader sub PPKBD dan PPKBD ini kita kan memberikan arahan dan berupa penyuluhan setiap bulannya ke kader-kader, jangan memberikan harapan-harapan kosong bagi masyarakat. Jangan PHP ya Bu ya. Nah, takut kita kan kalau jadi PHP sama masyarakat. Iya benar banget ya Bu. Nah tadi balik lagi harus mencapai visi misi yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mungkin ada lagi Bu harapan dari Ibu untuk peran dan fungsi IMP institusi masyarakat pedesaan pada masyarakat. Ada lagi Bu tambahannya? Nggak ada lagi Bu tambahannya. Ya. Sahabat Star FM, demikian dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tema peran dan fungsi IMP atau institusi masyarakat pedesaan pada masyarakat. Demikian dialog ini, sahabat Star FM, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.